Keberagaman adalah kondisi di mana terdapat berbagai macam perbedaan dalam suatu kelompok atau masyarakat, seperti perbedaan suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan latar belakang sosial. Selamat datang di Indonesia, negara yang kaya akan keberagaman budaya, suku, bahasa, dan agama, dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas hingga Rote. Indonesia mempesona dengan segala kekayaannya. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Negara ini terbagi menjadi 38 provinsi dengan 1.340 suku bangsa, 1.211 bahasa, dan ribuan warisan kebudayaan di dalamnya. Keberagaman tersebut membuat Indonesia sebagai negara yang plural dan multikultural. Apa sih plural dan multikultural itu? Dan kenapa sih negara Indonesia bisa menjadi negara yang plural dan multikultural? Saya Saiful Anwar, saya pengajar di Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya UGM. Apa makna pluralitas dan multikulturalisme menurut pandangan Bapak, dan apakah kedua hal tersebut berbeda? Pluralisme ya. Tentu ini dua hal yang berbeda ya. Kebetulan saya juga mengajar multikulturalisme dalam bahasa dan sastra, dan di sana pengertiannya tentu cukup berbeda. Yang pertama, pluralisme itu terkait dengan perbedaan atau keragaman, keragaman yang sifatnya itu abstrak. Ideologi, kemudian nilai-nilai, dan lain sebagainya. Sementara multikulturalisme itu keragaman yang didasarkan pada sifat fisik, yang nanti teman-teman bisa melihat wujudnya dalam misalnya tari-tarian, seni berpakaian, bentuk rumah, bahasa, dan lain sebagainya. Salah satu wujud nyata keberagaman di Indonesia adalah keberagaman agama. Indonesia memiliki 6 agama resmi yang diakui oleh negara. Sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, warga Indonesia bebas dalam memilih kepercayaannya. Dengan adanya perbedaan budaya ini, wajar bila muncul adanya perbedaan dalam berpendapat maupun perbedaan pemahaman. Namun, keberagaman agama harusnya dapat menjadi alat pemersatu dengan menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yogyakarta, daerah yang menjadi sejarah unik mengenai perkembangan komunitas Tionghoa, diantaranya masyarakat dengan paham kerajaan Islam. Salah satu area pemukiman Tionghoa, Kampung Ketandan, yang berada di area Jalan Malioboro, menjadi saksi bisu tumbuhnya multikulturalisme. Menurut Bapak, apa faktor utama yang menyebabkan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang memiliki banyak keragaman? Ada dua faktor kalau menurut saya mengapa keragaman ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia ya. Yang pertama tentu faktor internal yang sifatnya itu dari dari banyaknya wilayah di Indonesia dalam bentuk pulau-pulau kecil, dan ada 5 pulau besar itu yang memungkinkan perbedaan wilayah ini yang secara geografis itu akan melahirkan kebudayaan, akan melahirkan kultur yang berbeda. Di Jawa saja yang satu pulau itu sudah misalnya
anggap saja ada dua yang besar kan, ada suku Sunda, ada suku Jawa. Perbedaan letak geografis ini yang kemudian nanti memungkinkan manusia penghuninya itu berinteraksi dengan alam, berinteraksi dengan dunia sosial dengan cara yang berbeda misalnya. Kalau misalnya saudara-saudara kita di Papua itu mereka makanan pokoknya sagu gitu. Sementara di Jawa kita makanan pokoknya nasi dari padi. Dan ya itu karena perbedaan tadi pada wilayah geografis. Saya pikir akan sulit pertanian atau sawah di Papua dibandingkan misalnya untuk menanam pohon sagu. Jadi yang pertama internal itu soal wilayah geografisnya sangat beragam. Kemudian faktor luar juga, Pak. Karena ya penjajahan, kemudian agama yang masuk dan lain sebagainya itu juga membentuk kultur yang baru. Kita bisa memetakan ini misalnya di bagian Indonesia Timur, beberapa kebudayaannya itu dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Kristen misalnya. Sementara di Sumatera beberapa kulturnya terutama Padang itu juga dipengaruhi oleh Islam kan, misalnya kayak gitu. Jadi ya faktornya itu internal, wilayah yang sangat banyak. Sementara yang kedua aliran pengaruh dari luar. Apakah teman-teman pernah bertanya-tanya, mengapa sih di Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman? Indonesia adalah pulau yang tersebar di sepanjang garis khatulistiwa. Kondisi geografis ini menciptakan isolasi alami antar komunitas yang mengakibatkan berkembangnya berbagai bahasa, budaya, dan adat istiadat yang unik di setiap pulau. Karena terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra, Hindia dan Pasifik, Indonesia menjadi jalur perdagangan yang memungkinkan masuknya berbagai budaya, agama, dan etnis dari seluruh dunia. Tak hanya itu, sejak zaman prasejarah, berbagai kelompok etnis dari daratan Asia dan sekitarnya telah bermigrasi ke Nusantara, membawa serta agama, budaya, dan bahasa mereka. Kemudian, selama masa penjajahan oleh Belanda, Inggris, dan Portugis, terjadi perpindahan dan percampuran penduduk dari berbagai daerah dan bangsa yang memperkaya keberagaman etnis dan budaya di Indonesia. Selanjutnya, kita kan memiliki spirit nasional ya. Salah satunya adalah mengaku memiliki identitas yang sama, yaitu bangsa Indonesia. Iya. Bagaimana sih menurut Bapak mengenai keterkaitan antara keberagaman suku, etnis, adat, dan agama di Indonesia dengan salah satu spirit nasional tersebut, yaitu mengaku memiliki bangsa yang sama, yaitu bangsa Indonesia? Ya, menurut saya ini keistimewaan orang Indonesia ya. Kalau mungkin teman-teman mencermati beberapa negara itu kan mereka bersatu, mereka punya persatuan, tapi secara suku, secara budaya mereka satu, jadi wajar gitu. Sementara kita kan dengan banyaknya kebudayaan lokal, tetapi kita punya tadi semangat untuk mengakui bahwa kita itu satu bangsa, bangsa Indonesia. Meskipun kita berbeda budaya gitu ya, berbeda bahasa secara lokal, ya kita tetap satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan aspek keragaman budaya lokal ini justru mendukung tadi Mbak, soal perasaan bersatu antar sesama bangsa Indonesia. Berbeda dengan misalnya, mohon maaf, negara yang lain yang kesatuannya itu memang secara muasal memang sudah satu gitu loh. Kalau ini kan ada upaya yang selalu diusahakan oleh masyarakat untuk terus bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya kira spiritnya terus bersatu. Dan kalau boleh saya berpendapat, ini juga ada pengaruh dari bahasa Indonesia terutama. Bagaimana kemudian bahasa Indonesia menjadi medium untuk menyatukan ragam kultur yang ada di Indonesia. Semelang,
Spirit nasional yang mengakui identitas yang sama sebagai bangsa Indonesia adalah ideologi utama dalam membangun kesatuan dan keberagaman di negara ini. Semangat nasional ini adalah jiwa kolektif yang mendorong toleransi terhadap keberagaman suku, etnis, adat, dan agama di Indonesia, menjadi landasan yang kuat dalam membangun negara yang adil, demokratis, dan sejahtera. Identitas bangsa Indonesia tercermin dalam simbol negara, nilai-nilai yang luhur, tradisi, budaya, dan perjuangan para pahlawan. Pengibaran bendera merah putih, penggunaan bahasa Indonesia, serta nilai-nilai Pancasila dan semangat gotong royong adalah wujud nyata dari nasionalisme. Kalau boleh tahu, ibunya itu asalnya dari mana? Dari Jogja. Dari Jogja. KDRL dengan KDRL dengan yakin nggak ono sambungnya orang Pusat wisata. Mari kaosnya. Terus kalau boleh tahu, saya minta apakah ibu bisa bercerita tentang pengalaman berinteraksi dengan orang luar daerah atau luar negeri? Misalnya Kayak misal ada kalau orang bule mau beli dagangannya ibu atau enggak, orang yang berbeda bahasa ingin kalau dari beda daerah kan biasanya pakai bahasa Indonesia. Terus kalau bule nanti kita ya sebisanya. bisa kayak tunjuk-tunjuk. Terus nanti kalau tawar menawar pakai HP, kadang nggak pakai kalkulator. Sedangkan dagangan ibu nih hampir kebanyakan ada khas Jawanya sendiri ya Bu. Nah, bagaimana cara ibu berdagang kepada orang yang ingin membelinya dan bagaimana cara ibu menyampaikan budaya khas yang dari jualan ibu? Kan kebanyakan rata-rata batik ya. Batik kan yang dijual kan nanti kayak jenisnya yang dijelaskan itu jenis batik cap atau batik apa. Jadi jenisnya, jenis jualannya. Apakah ibu di sini pernah kayak gotong royong? Kan di sini nggak semua yang dagang di sini nggak semua dari Jogja kan? Nah, apakah ada gotong royong misalnya bantu-bantu barang? Sering. Sering terjadi di sini. Akhir Bu, kita terakhir. Bagaimana menurut ibu pandangan ibu tentang keragaman yang ada di tempat ibu berdagang ini? Solid sih di sini. Semua gotong royongnya bagus, kekeluarganya bagus. Oke, mungkin segitu aja. Yang panjang ada terima kasih banyak ya. Terima kasih ya. Spirit nasional ini penting untuk memperkuat persatuan, membangun bangsa yang maju, serta menjaga kedaulatan Indonesia. Identitas ini mencakup kesadaran akan keberadaan geografis dan administratif, serta nilai-nilai universal Pancasila yang menjadi pijakan bagi persatuan Indonesia. Keberagaman suku, etnis, adat, dan agama di Indonesia menjadi fondasi bagi spirit nasional, yaitu pengakuan akan identitas yang sama sebagai bangsa Indonesia. Meskipun masyarakat terdiri dari beragam bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan, mereka semua bersatu di bawah identitas nasional yang sama. Semangat ini tercermin dalam nilai-nilai Pancasila yang mengajarkan persatuan, gotong royong, dan toleransi, serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Keberagaman bukanlah sumber perpecahan, melainkan kekuatan yang memperkaya budaya dan memperkuat solidaritas nasional. Pengakuan atas identitas bersama sebagai bangsa Indonesia mendorong setiap individu untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, sehingga menciptakan masyarakat yang harmonis dan berdaulat. Konsep pluralisme yang sesungguhnya bukan hal baru di Indonesia. Melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua, yang berarti beragam dalam kesatuan, tidak ada dharma yang mendua, merupakan simbol pluralisme pada zaman Hindu dan Buddha. Konsep pluralisme ini kemudian diperluas tidak hanya dalam konteks agama, tetapi menjadi bingkai persatuan di Indonesia. Persatuan yang dimaksud dan diidealkan oleh Pancasila adalah kesatuan atau persatuan dalam keberagaman.
yang berarti meskipun ada perbedaan dalam budaya, suku, agama, dan lainnya, semua warga negara di Indonesia diharapkan tetap bersatu sebagai satu bangsa yang kokoh dan berdaulat. Pancasila juga mengajarkan keadilan sosial, memastikan setiap individu mendapatkan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Persatuan ini menekankan pada musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan, serta kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dengan tujuan akhir menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Semua orang di daerah manapun selama itu ada di wilayah Indonesia boleh merayakan identitas kedaerahannya. Saya kira eksistensinya ya tadi cukup berhasil, tapi kalau dibilang berhasil secara total masih belum, dan terus diupayakannya. Sayangnya, masih terdapat bentuk-bentuk dari kekacauan pluralisme oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa konflik, perbedaan seperti pengeroyokan terhadap kapel oleh masyarakat yang menggedor pintu sambil berteriak secara agresif. Insiden ini mencerminkan diskriminasi terhadap minoritas agama, di mana jemaah Gereja Bethel Indonesia di Cinere, Bellevue mengalami intimidasi dalam menjalankan ibadah mereka. Kendala dalam mendapatkan izin untuk beribadah di lokasi baru menunjukkan adanya hambatan administratif yang seringkali dipengaruhi oleh pandangan atau tekanan dari kelompok atau lembaga masyarakat tertentu. Di sisi lain, konflik separatisme di Aceh melalui Gerakan Aceh Merdeka atau GAM juga menggambarkan ketidakpuasan terhadap penanganan keberagaman di Indonesia. Konflik ini mencakup perbedaan pandangan tentang hukum Islam, distribusi sumber daya alam di Aceh, dan ketidakpuasan atas kehadiran orang Jawa di wilayah tersebut. Perjanjian Damai 2005 yang mengakhiri konflik tersebut menunjukkan upaya untuk mengatasi ketidaksepakatan melalui dialog dan kesepakatan politik, namun juga menggarisbawahi kompleksitas menangani aspirasi otonomi dalam konteks pluralisme Indonesia yang beragam. Warga Paya Bukit tewas terkena peluru nyasar. Untuk mencegah konflik, penting untuk mengintegrasikan konsep multikulturalisme dalam Bhinneka Tunggal Ika ke dalam sistem pendidikan. Pendidikan harus mampu membentuk karakter masyarakat dengan menghargai dan mempromosikan kesetaraan hak, termasuk hak untuk identitas nasional tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang etnis. Perlindungan hukum yang kuat dan aturan anti-diskriminasi juga perlu ditegakkan secara menyeluruh untuk menguatkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika di seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, penting juga untuk menyelenggarakan forum-forum kegiatan yang melibatkan partisipasi bersama dari berbagai kelompok masyarakat. Forum ini bisa berupa pelatihan, festival budaya, atau kegiatan keagamaan bersama yang memperkuat rasa persatuan dan toleransi di antara keberagaman kelompok. Kebijakan inklusif yang dibuat oleh pemerintah harus memperhatikan kebutuhan seluruh elemen masyarakat, seperti seluruh pemeluk agama, kaum disabilitas, lansia, anak-anak, dan ibu hamil. Juga harus didorong dengan melibatkan komunitas, pemimpin agama, dan pimpinan budaya dalam proses pembuatannya. Bagi saya literasi itu sangat penting ya. Literasi itu sangat penting. Ketika kita membaca, sebenarnya kan tidak hanya proses kita memahami sesuatu, tidak semata kita menginterpretasikan sesuatu, tapi juga kita akan mengambil keputusan atas sesuatu yang kita dapatkan. Nah, persoalannya adalah tadi daya literasi masyarakat kita masih rendah, sehingga sangat mudah untuk dipancing. Tadi saya mengatakan konflik-konflik yang terjadi antar suku, antar ras itu biasanya tadi ada masalah politik gitu, sehingga masyarakat sebenarnya nggak tahu apa-apa, dipantik, istilahnya dikompori gitu, akhirnya langsung emosi kemudian meluapkan itu. Ini terjadi juga di kasus tahun 98 misalnya.
Selebihnya kalau misalnya tadi bisa literasi yang cukup tinggi, saya kira ketika ada provokasi, ada hoax yang menyebarkan kebencian dan lain sebagainya, orang akan tenang aja karena sudah berpikir paling ini nggak benar, paling ini tidak ada manfaatnya untuk saya dan lain sebagainya gitu. Jadi bagi saya sih solusinya adalah literasi, dan kalau sekarang ya juga nanti ditambah literasi digital. Kalau teman-teman kan sekarang tahu ya bagaimana misalnya chat WA itu bisa dipalsukan, kemudian video juga bisa dipalsukan. Ini misalnya saya ngomong teman-teman nanti ambil suara yang lain bisa kan. Kemarin Presiden Jokowi ada yang pidatonya bahasa Tiongkok, bahasa Mandarin kalau nggak salah. Kemudian Pak Anies Baswedan ada yang bahasanya Arab misalnya. Orang yang nggak paham digital ya akan memahami, oh pas sekali gitu. Kita yang tahu nggak ini video palsu misalnya. Jadi itu sih literasi yang perlu ditingkatkan. Di samping itu, penting untuk memperhatikan peran media sebagai sarana untuk membangun karakter masyarakat. Diperlukan kebijakan yang mengatur dan melindungi media dari konten yang dapat merusak persatuan dan mengancam keberagaman. Langkah-langkah ini, jika dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan, diharapkan dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis dan mencegah eskalasi konflik berbasis identitas di Indonesia. Pluralisme Pancasila secara teoritis memang belum terbangun. Namun, sudah ada dalam realitas praksis, paling tidak realitas itu dapat dilihat pada kondisi Indonesia sebelum krisis, yaitu adanya pengakuan multi-agama di Indonesia. Kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, serta kehidupan saling menghargai dan kerjasama antar pemeluk agama. Akan tetapi, masih banyak juga isu-isu intoleransi, disintegrasi di masyarakat, dan upaya separatisme yang masih belum mampu diselesaikan. Selain itu, ada pula sistem pendidikan yang kurang mengintegrasikan pendidikan multikultural. Adanya ketimpangan ekonomi dan sosial yang cukup tinggi antara beberapa wilayah, lemahnya pengakuan atas hak-hak masyarakat adat, polarisasi politik yang tidak jarang dilakukan oleh tokoh-tokoh pemerintahan untuk meningkatkan elektabilitas dalam pemilu,